Mana? Apa itu? Iya sini. Bang. Itu aja di tuh. Mau. Enggak ke situ, enggak ke situ. Kita ke sana. Ini dari mana asalnya? Dari mana? Kamu dari mana? Iya, dari mana? Kamu dari mana? Jakarta adanya di mana? Bisa langsung ke sana, Pak. Ayo, ayo, ayo. Kita masuk ke situs Gua Pawon. Di dalamnya ada manusia, kerangka manusia pawon. Usianya sampai 11.000 tahun. Oh, sama Bapak? Oh. Oke, Pak. Itu mandunya, Pak. Iya. Ini kita dipandu sama Pak, siapa, Pak? Hendi. Pak Pendi. Hendi. Hah? Hendi. Pak Hendi. Asli sini ya, Pak? Kita asli sini. Ya udah 10 tahun, Pak. 10 tahun ini. Kalau kita sih Orang sini ya? orang sini kita. Orang sini. Kalau kita mah kadang-kadang orang yang pengen tahu tentang ini gitu ya. Kita cerita juga. Ini selama pandemi ini nggak tutup ya, Pak? Oh, sebenarnya sih pernah sih ada Pernah tutup ditutup. waktu awal-awal ya? Aturan secara keseluruhan Oh. wisata. Cuman di sini sudah dibuka juga. Gua tahun. Nah, ini untuk spot awal biasanya orang suka foto juga di sini. Foto. Oke deh. Boleh mau difoto dulu di sini. Kita Siap-siap lah. Ini mau di sini aja. Penasaran kan? Jangan ngeduluin, Bang. iya mau kata sisa. Lima ada 10.000-an. 20.000 ada nggak? Tadi salah. Tadi saya salah ngasih. Aturan yang 50 saya kasih. Kan bayar tadi karcis 16. Foto. Ini mulut gua pawon. Iya. Ini pawon ini nama apa Pak Pawon ya? Nah, jadi di sini itu kenapa dinamakan pawon? Pawon itu dapur karena di sini kalau dilihat Oh, artinya dapur. Iya. Dari karya para peneliti mungkin di sini banyak ditemukan perkakas. Jadi ini salah satu tempat yang dihuni, boleh dikatakan ini salah satu rumah lah. Rumah di sini ini salah itu ya? satu hunian yang lebih komplit. Ada tempat pemakaman, tempat makan. Nah, termasuk di sini juga mungkin kalau dilihat dari struktur keadaan gua ini kan istilahnya curam atau jurang banget. Jadi di sini mungkin segi keuntungan untuk mereka itu terhindar dari serangan hewan buas. Oh iya, iya. Karena cukup tinggi juga ya, Pak. Iya. Mau kemana itu? Ayo. Iya, ayo. Ada apa sini pegangan? Cuman di sini itu salah satu ungkapan tentang laut juga. Iya, fotoin dulu dia takut itu. Iya, Om. Serem. Ya, ntar sama Pak. Digendong sama Pak. Ayo, Pak. Lautnya di mana, Pak? Nanti kita di pas atas cerita tentang lautnya, terus tentang fosilnya di tempat fosil lah. Boleh kita lanjut Tuh. ke sana. Keren ini. Di dalamnya ada kerangka manusia pawon. Usianya sampai 11.000 tahun ya, Pak ya? Ini sebenarnya 7.300 sampai target 12.000 tahun. Wah, 12.000 tahun. Berarti sampai 10.000 tahun sebelum Masehi ya. Belum sama Masehi. Ini kalau dikaitkan sama
Gunung Padang nyambung nggak nih Pak? Sebenarnya kalau untuk Gunung Padang itu kan sejarah itu nyambung. Cuman Nyambung ya? kalau di sana masuk di megalitik, kalau ini masuk di meso. oh Mesolitik. Ini lebih tua banget. Ayo foto oh di lebih depan. tua lagi. Nah, di sini boleh untuk diambil juga fotonya. Yang sabar ya Pak. Boleh, boleh. Bawa ya bawa anak-anak. Bau Bau. itu kotoran Oh kelelawar. kotoran. Kotoran berarti ini sama kencingnya ya. Iya. Ayo. Iya tayinya. Ah ini manusia 1 dan manusia 2 ya. Iya, ini ada beberapa gambar, cuman di sini untuk secara keseluruhan sudah copot banyak kerak gitu kan. Hmm. Hanya sebagian. Bang abang bawa ini nih. Oke. Air bang. Nah, Coba adiknya Ya, kita iya. yang bawa aja. Ini dilewat aja di sini sekitar sini agar ini. Yuk di dalam enggak? Enggak bau, coba boleh istirahat dulu di situ. Oke. Ah itu suara Kelelawar. kelelawar. Oh. Kelelawar ya. Adiknya tuh. Tapi ini bukan di Gotham City ya. Guanya Batman. Ini gua Pawon. Nah, boleh istirahat dulu di situ. Kalau ke itu Stone Garden Tengah dulu ke atas. jauh lagi Pak. Itu paling sekitar 10 menit lah bawa kendaraan. Oh, oh naik kendaraan lagi Pak. Naik kendaraan kalau trek hiking mah nggak kuat anak-anak pastinya. Arah mana sih Pak? Arahnya ke luar jalan raya, nanti di situ ada bau banget pokoknya. jalannya. Ya iyalah. Cuman di sana lebih rame. Nggak usah lah, sini aja deh cukup. Nah, di sini nih bagus untuk spot foto nih. Yuk foto yuk. Nih bagus nih. Nah, boleh kita sambung. Nah, jadi di sini tuh diceritakan dulunya adalah laut. Nah, Oh laut sampai sini Pak. Jadi batas lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu. Itu zaman tertier kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir, Miosen tengah. Tahun berapa itu Pak? Itu kisaran sekitar lebih dari 30 juta tahun ke belakang. Cuman di sini Berarti kalau 30 juta tahun tuh Indonesia belum pisah dari itu dong. Semenanjung Malaysia ya. betul. Berarti Nah, masih jadi- paparan Sunda ya. Nah, jadi di sini juga kenapa sih dulunya laut sekarang jadi daratan? Nah, jadi menurut para peneliti di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang wilayah yang ada di sekitar ini mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi yang akhirnya airnya surut baru nampak terlihat adanya kasta Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur gitu kan. Jadi tanda bukti bahwa di sini laut, pertama adanya terumbu karang, boleh dikatakan ini gamping-gamping atau terumbu karang. Nah, paling tidak sungguhnya itu ada fosil koral. Jadi fosil koral itu batuan yang pernah disinggapi sama hewan laut. Nah, jadi itulah tanda bukti bahwa dulu ada laut. Cuma untuk manusia prasejarahnya ini ada kaitan sama danau. Boleh nanti kita cerita di tempat manusianya lah. Manusia 1, manusia 2, berarti 5 lagi ya yang belum kita lewatin. Semuanya ada 7. Baru 7 yang ditemuin. Bukannya semuanya 7 tapi baru 7 yang ditemuin. Ya, itu besar kemungkinan masih ada lah. Enggak bau coba. Ya, yuk. Un, hati-hati Un. Yuk. Bang, hati-hati Bang. Oke, adanya sini Nah, tangannya. ini kita menuju ke Tempat fosil manusia. kerangka manusia berikutnya yang ketiga. Yang tadi yang udah kita lewatin manusia pertama dan kedua. Pakai jilbab sama aja nutup hidung. Enak wanginya nih alami. Ah tuh di dalam tuh ada, di bawah ada lubang lagi tuh. Emang kita tadi lewat situ. Oh ya lo situ ya. Iya mah kalau di rumah main beginian guys. Oh ini manusia 4. Manusia 3-nya mana Pak?
Di sana di kerangka ini, di tempat kaliannya. Tuh. Wah, ini kelelawar mulu ini. Ya ini kelelawar. Nah ini pas di dalam gua, jadi ini mereka itu sekali-kali tinggal, sekali-kali terbang lah. Jadi beda sama yang di pohon. Cuman jenisnya ada dua. Kalau ini ada. Dia berburunya malam, siang. Ya pas ada maghrib mereka keluar. Di sini ada. Oh, berarti dia ini sekitar sini aja ya, maghrib baru keluar ya? Baru keluar. Nah ini kelelawar yang mau makan serangga. Kalau yang sana lebih gede itu cuma makan buah lah. Malah yang gede makan buah ya? Nah yang besar itu makan buah. Jadi dilihat dari kotoran, kalau yang kecil itu kayak ada bijian gitu kan. Ini khususnya luar biasa. Ayo, Mak. Bentar ya. Wah, kita naik tangga nih. Hati-hati, Un. Tuh. Itu biasanya ada lubang tuh. Ini kelelawar kecil makan serangga. Nanti ada kelelawar besar makannya buah. Ini di bawah Badan Arkeologi Bandung atau B? Sama Pemda. Oh, langsung di bawah Pemda ya, Pak? Untuk penelitian dilimpahkan ke Balai Arkeologi Jawa Barat. Oh, yang itu. Coba lihat ini. Nah, ini kerangka yang nampak ada di bawah. Nah, kalau itu geoforensik, dokter gigi. Ya, yang ini yang ngecek gigi. Kisaran umur gigi ya? Umur manusianya gitu kan? Iya, lewat gigi. Ya kan, Pak? Iya, betul. Nah ini. Nah, jadi ini tuh ditemukan tahun 2003. Ada 4 kerangka tambah 2017 3 kerangka. Ini sebagai peneliti mungkin jelas-jelas di sini dari Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yonri. Nah, berhasil ditemukan 7 kerangka manusia. Tadi kalau digambar sudah tepat ada 2. Mungkin di sini secara keseluruhan ini hasil yang sudah keluar, adanya kerjasama dari. Ini ada berapa kerangka ini, Pak? Ini ada 7 di sini. Oh, 7 di sini, ditaruh di sini. Iya. Tapi kan enggak 7-7-nya ditemu di sini kan? Ya, bertahap. Jadi kita lihat per kerangka yang atas lebih. Oh, ditemuin di sini semua, Pak? Di sini semua. 7-7-nya. 7-7-nya di sini. Oh, gitu. Jadi mereka itu memilih tempat kuburan itu bagian belakang yang teraman, salah satu tempat yang tidak terlalu gelap, jarang dilalui. Selama penelitian berjalan, mungkin di sini itu baru di informasi awal. Di sana ketujuh kerangka itu masih di dalam ruangan yang sama lah. Cuman untuk ininya mungkin dari titik yang paling atas itu 7.300, 9.500, 10 sampai 12.000 sampai ke belakang. berarti paling itu yang 12.000 itu yang kerangka terakhir, Pak? Kerangka terakhir untuk sementara. Terakhir ditemuin ya. Berarti yang manusia ketujuh ya? Yang manusia ketujuh, betul. Nah, jadi di sini itu untuk tinggi badannya rata-rata sama dengan kita, tapi umurnya sangatlah pendek. Lagi pendek. 0 sampai 30 lah. Jadi alasan utama peneliti mengatakan mereka mempunyai umur yang sangat pendek. Kalau untuk saat ini kita punya medis atau dokter, kalau dulu misalkan di situ tingkat kesulitan menerpa mereka akhirnya patah dan sampai meninggal dunia, kan? Nah, cuman ini manusia Pawon ini salah satu manusia yang masuk di salah satu manusia modern. Jadi mereka juga sudah pintar-pintar, termasuk mereka itu sudah mengenal adanya tradisi penguburan. Nah, jadi makanya mereka tertanam di dalam ya, Pak, di dalam tanah ya. Berarti memang bukannya karena proses alam, tapi memang karena dikubur mereka itu. Nah, jadi di sini itu yang menguatkan mereka mengenal tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Nah, mereka itu menganggap itu lipatan itu dia berdua atau sendiri? Sendiri-sendiri.
sendiri. Jadi mereka itu mengabadikan setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Terus perbedaan antara kita dengan mereka, kalau kita diarahkan ke sebelah barat, kalau mereka ke sebelah timur, seperti kayak menghormati nyongsongnya sinar matahari sebagai faktor kehidupan gitu kan. Kalau dikaitkan dengan Sunda itu, kata Sunda itu menarik juga tuh Pak. Sebenarnya mereka itu pas akhir hayatnya mungkin tinggal di wilayah Jawa Barat, anggap ini salah satu karuhun orang Sunda juga. Karena mereka itu salah satu manusia yang mungkin kalau dilihat dari kehidupannya cukup menarik, cukup unik, bahkan kita itu lebih bangga karena pernah ada sesuatu perilaku atau sesuatu yang sudah mereka kerjakan bisa kita kembangkan gitu kan. Itu apa namanya, jasadnya itu kerangkanya itu ngadapnya ke itu Pak, Sebelah timur. ke timur berarti enggak, dia kan melipat begini ya, melipat terus ngadapnya ke Timur. Kayak kalau orang Islam itu kan kalau di kita ini di Indonesia kan ke barat ya. Nah, jadi Wajahnya itu ngadap ke barat, kalau dia wajahnya ngadap ke timur berarti. Jadi perbedaannya itu bukan hanya di wilayah Jawa Barat, termasuk di Pawon, di Indonesia itu ada Gua Sodong, Gua Lawa, Gua Marjan, sama posisinya di depan. Nah, yang lebih menguatkan lagi, mereka mengenal tradisi penguburan dengan adanya bekal kubur. Kalau sekarang pakai tanah sebagai bantalan, bulet-buletin, kalau mereka pakai hamparan batu. Dan batu yang ada di bawah kerangka itu bukan berasal dari Kas Raja Mandala, ini didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh. Cuman karena ini masuk di masa ribuan, berarti setara dengan cekungan Danau Bandung Purba. Nah, tadi Malaut dari Jakarta sampai Indramayu itu masuk di masa jutaan, kalau ini masuk di masa cekungan Danau Bandung Purba dengan batasan antara Cicalengka sampai Raja Mandala. Iya, itu berapa tuh Pak? Itu Gunung Purba Bandung itu kira-kira meletusnya tahun berapa itu Pak? Jadi maksudnya gini, di sini kan ada dua ciri. Misalkan di sini tempat terbendung dan bobonya Danau Bandung Purba, di sebelah timur kisaran Soreang, di sebelah barat kisaran Raja Mandala. Tanda buktinya kan ada Kanyang Coro gitu kan. Nah itulah, jadi mereka menjelajah hanya di tepian-tepian itulah yang mereka jelajahin. Contoh yang terdekat misalkan nyampe di Garut. Nah di Garut itu ada yang namanya Nagreg atau Gunung Kendan. Di sana itu banyak terdapat batu obsidian. Jadi persamaan kalau kita sekarang mengenal adanya besi, kalau mereka mengenal adanya batu tersebut atau batu obsidian. Karena pada waktu mereka hidup, mungkin disinilah ada izin hanya sebatas dikaitkan zaman batu dan tulang. Jadi batu obsidian itu dikenal sebagai gelas gunung Merapi, punya kerampingan, kekerasan yang luar biasa. Akhirnya mereka bikin kayak pisau, alat serut, bata panah gitu kan. Nah terus di sini juga masih setara dengan istilahnya tata cara merias mayat. Nah contoh sekarang kan pakai kamper. Jadi mereka juga sudah mengenal apa yang pernah kita lakukan. Contohnya di sini ada alat perkutor. Jadi perkutor itu alat pukul batu yang bisa meramu zat pewarnaan bila mana ada upacara penguburan. Contoh misalkan yang lebar ditaruh di bawah, yang kecil dipegang di tangan. Bahan yang akan diramu ditaruh di tengah, ditumbuk. Setelah lembut atau halus baru dilulurkan. Entah pengawet atau pewangi, yang jelas mereka sudah paham seperti itu. Termasuk adanya wadah, mereka bikin dari tanah liat bakar, cuman di sini masih fragmen polos lah. Ada juga di sini kaitan dengan pakaian. Nah, untuk kaitan dengan pakaian, mereka pilih di sini ada taring babi hutan. Nah, di sini ditemukan alat yang namanya munduk dan lancip tunggal. Jadi munduk di sini jenis tulang yang mempunyai dua ujung lancip di kedua ujungnya. Jadi mereka padukan dengan yang dua dengan yang satu ujung lancip. Cuman yang dipilih itu mungkin kulit hewan sama tumbuhan itu kan. Nah itu mungkin kalau dilihat dari segi tidur misalkan mereka juga seperti kayak bikin tenda itu kan. Bikin tenda 4 tongkat dililit, di atasnya disatuin terus dililit sama kulit hewan. Jadi diperkecil supaya lebih hangat gitu kan. Nah itulah. Nah selain itu ada juga, ada salah satu hewan yang masih hidup sampai saat ini. Apa tuh? Itu kera atau monyet. Monyet yang ada di sini? Iya. Jadi dari lengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contohnya misalkan siput aja. Siput punya ujung buntut. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan isi siputnya, ujung buntutnya dipotong. Kalau kita mau dikecerok disedot pakai mulut.
Nah, kalau mereka kan belum ada izin seperti apa yang kita lakukan. Jadi serba pakai alat dicongkel, dimakan. Dicongkel, dimakan itu pakai alat tulang kerak. Sampai di situ daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan, ditusuk dimakan. Nah, makanya kalau sekarang ada garpu, ada sate itu sebenarnya diawali dari hal-hal yang sederhana sekali. Nah, selain itu ada juga perhiasan. Perhiasan. Kata perhiasan di sini bukan emas karena pada waktu mereka hidup juga belum mengenal tentang emas. Nah, di sini ada cangkang kerang, taring binatang sama gigi ikan hiu. Nah, kalau kita pilah antara hutan mungkin sama lautan. Berarti kalau ada taring hiu berarti memang dekat laut berarti di sini. Sampai di Flores mereka itu. Nah, jadi intinya misalkan di sini jenis taring binatang jenis pelik, kucing, anjing, harimau itu bagian hutan. Terus yang namanya hiu itu bagian laut. Jadi mereka juga setiap pindah tempat itu mencari banyak pengalaman. Jadi mereka itu selalu istilahnya mencari solusi sesuatu yang sulit supaya lebih dipermudah. Contohnya misalkan kita pilah jadi dua, hutan dan lautan. Jadi mereka juga kadang-kadang kayak kita berpikir seperti kayak mempunyai satu pemikiran yang luar biasa. Contohnya misalkan mereka menganggap setiap sekelompok hidup di satu titik akan menguasai titik itu. Terus yang di hutan misalkan, oh ini bagian hutan nih, lebih gampang mereka memburu di hutan. Terus yang di laut itu seperti itu. Nah, makanya mungkin untuk anak-anak itu diajarkan kata barter itu kan. Tukar menukar itu di perbatasan lah. Kalau kita mah di pasar gitu. Di pasar. Cuman di sini, nah, kenapa 3 jenis tadi dinamakan perhiasan? Jadi ketiga jenis ini pas ditemukan sudah ada lubang atau bolongan. Nah, lubang atau bolongan itu supaya mudah memasukkan tali. Nah, itulah. Tapi ngomong-ngomong berhubung di sini misalkan kita hanya melihat beberapa kerangka. Itu kan 7 nih kerangkanya. Itu mana aja tuh, Pak? Ini Yang manusia pertama yang mana? yang atas ini yang lengkap. Jadi di sini tuh gambarannya gini. Kalau kita lihat kerangka yang paling atas lebih mulus, lebih halus, lebih kuat gitu kan, ketimbang yang tengah apalagi yang bawah. Jadi setiap kerangka itu setiap kedalaman yang lebih dalam itu lebih rapuh. Nah, makanya di sini yang nampak dilihat 3, tapi di sini ada kerjasama dengan geoforensik. Nah, di antara organ tubuh yang paling kuat, jelas kalau kerangka yang masih utuh lebih gampang untuk diprediksi. Tapi di sini ada itu yang ntar dulu, yang dipredik itu yang paling atas berarti yang pertama. Yang pertama yang 7.300. Terus di belakang kayak batu itu Itu berarti kan dia ketemunya kan paling atas ya. Paling atas. Itu paling atas itu kan. Nah, jadi di sini itu salah satu secara keseluruhan lah untuk menyimpulkan 7 itu dari gigi. Walaupun hanya satu gigi ditemukan tesnya beda sudah masuk di satu kerangka gitu kan. Nah, itu. Yang kedua yang mana, Pak? Yang keduanya yang belakang di bawah kerangka yang atas itu kan ada bulat kayak batu. Itu tinggal kepala. Nah, itu 9.500. 9.500, yang tengah di 10.000, ada ini juga gigi. Nah, ini yang tengah ini 10.000. 10.000. Itu target di 12.000 tahun ke belakang itu kan. Oh, ini yang tengah ini 12.000. 10 yang tengah. 10.000. Yang paling bawah di 12.000 tahun. Oh, itu 12.000. Berat saat itu yang paling bawah berarti 1 ya. 1. Itu yang atas kan 1 jadi 2. Terus yang di bawah yang di sampingnya yang atas itu kan 2. Berarti 3. Nah, terus 4 lagi. Nah, maksudnya di sini ditemukan gigi gitu kan. Oh, kan. lebih ke gigi ke ya. Gigi, karena berarti mereka memang sudah hancur. Sudah hancur. Jadi berarti penelitian itu lebih ke gigi. Ke gigi karena secara keseluruhan yang lebih kuat gigi gitu. Oke, Pak. Sip. Bukan kayak gitu. Dah. Boleh kita ke bawah, di situ ada jendela boleh foto. Apa pulang aja, Pak? Oke. Yo, hati-hati ya. Yuk. Ntar naik lagi ke sini ya, Pak. Naik lagi. Alhamdulillah kemarin nggak hujan. Iya, alhamdulillah nggak hujan. Coba adanya sini. Kalau hujan nggak ke sini, Pak. Yang tangan ini. Lewat sini jalannya. Oke. Nah, ini. Up. Iya. Yuk maju. Up. Iya. Sini. Oke. Nah.
langsung. Ayo. Nah, di sini mau dipoto dulu nih, bagus juga nih. Oh, jendela, iya, Pak. jendela ke satunya. Waduh, mantep ini. Oke. Enggak suka deh kalau ini banyak. Ngikutin aja. Nanti siapa? Nah, kayaknya Uun cocok nih jadi ini nih, arkeolog nih. Ya, Un. Jadi arkeolog ya. Ini dikit lagi lah. Tuh. Hati-hati, Bang. Iya. Kita udah nyampe sini, jauh-jauh ke sini. Waduh. Mantep ini. Bisa nggak, Mak? Kuat nggak? Kalau nggak kuat, udah nggak usah itu, nggak usah ikut. Di sini lebih indah yuk, lihat jendelanya nih. Jendela kedua. Nah, ini awas semutnya keluar. Yuk, ada yang lewat sini. Sehari Semutnya. berapa orang ke sini, Pak? Sehari tergantung ininya, kalau lagi rame mah lumayan. Kalau rame, paling rame itu berapa orang? Ya, kalau biasanya itu kadang nyampe antara 100, paling 50 lah. Musim kayak gini mah nggak banyak sih, paling 30 lah. Wah, ini keren nih. Nah, ini yang paling banyak orang ini Ini kita dari sini nggak kelihatan ya? Danau Purba Bandung nggak kelihatan ya, Pak? nggak kelihatan. Ah, ini sampai di ujung nih. Un, mau gak jadi arkeolog? Boleh aja. Oh iya, tunggu. Oh, ini ujungnya nih, Pak. Nah, ini ujungnya. Boleh Hah? dipoto di situ. Aduh, terus sebentar. Boleh, Ini boleh. kita lihat dulu nih. Ini ujungnya dari situs Gua Pawon atau Guha Pawon. Aduh, pemandangannya oke kan? Oh, pemandangannya keren. Wah. Ih. Awas, jangan kesini, Bang. Oh. Jurangnya tuh. Jurang-jurang ini. Nanti jadi si buta dari gua hantu jatuh. Rumahnya di mana? Di Cikarang.